Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saulia Manda, NIM E2019 3127 dari kelas AKS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Jadi, kewirausahaan itu berisi tentang bidang pengetahuan yang utuh dan nyata. Kewirausahaan juga merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Yang kedua, jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Jadi, yang menjadi objek kewirausahaan itu kemampuan yang juga dikenal ability atau perilaku. Nah, yang pertama itu contohnya itu kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha, yaitu harus memiliki tujuan hidup yang jelas terlebih dahulu. Yang kedua, kemampuan memotivasi diri, sesuatu hal yang mampu menumbuhkan semangat demi terciptanya tujuan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu untuk berinisiatif, seperti pemikiran kreatif yang memunculkan ide-ide demi terlaksanakannya suatu kegiatan atau bisnis. Lalu yang keempat, kemampuan berinovasi. Nah, suatu perubahan agar menjadi lebih baik dan menciptakan sesuatu yang baru. Lalu yang kelima, kemampuan membentuk modal, uang atau barang modal, yaitu kemampuan untuk membentuk modal uang atau barang yang akan dipakai. Yang keenam, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri selalu tepat waktu. Itu yang harus dimiliki oleh setiap para pebisnis adalah kedisiplinan. Yang ketujuh, kemampuan yang dilandasi dasar-dasar keagamaan. Yang kedelapan, kemampuan mengambil hikmah dari pengalaman yang baik atau pengalaman buruk. Lalu, kemampuan berorientasi dari masa untuk masa depan. Lalu, kemampuan dalam memimpin, itu mempunyai sikap mengatur atau mengarahkan daripada wirausaha. Lalu kemampuan mengambil resiko, yaitu kemampuan seseorang yang berkaitan dengan nilai keberanian untuk menanggung segala resiko yang akan menjadi miliknya. Lalu kemampuan mengelola rasa percaya diri, berorientasi pada hasil, kemampuan keorsinilan produk. Lalu yang terakhir, kemampuan dalam pemasaran. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, itu mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi kewirausahaan itu merupakan kesadaran untuk meningkatkan taraf hidup baik pribadi maupun menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Lalu soal yang keempat, apa perbedaan antara karakter, sikap, kepribadian, perilaku seseorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Jadi kalau karakter itu indikatornya seperti Budi membangun kursus e-commerce pada saat sebelum ada satupun lembaga yang menyelenggarakan kursus tersebut dan memahami cara membuat web, dan ternyata kursus ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Lalu berorientasi pada pada tugas dan hasil. Indikatornya itu laboratorium obat-obatan senantiasa melakukan penelitian dan percobaan untuk menemukan obat-obatan yang terbaru dengan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Lalu berani mengambil risiko dan menyukai tantangan. Itu indikatornya sebuah gerai pisang goreng dengan model baru dipadati oleh pengunjung sehingga antrian menjadi terlalu panjang. Jadi pemilik itu harus berani berinvestasi untuk menambah kapasitas penggorengan pisang goreng tersebut agar pembeli itu tidak terlalu lama untuk menunggu. Nah, di sisi lain, ia harus siap menghadapi resiko jika penambahan kapasitas penggorengan menjadi investasi yang sia-sia ketika seseorang itu sudah bosan makan pisang goreng, maka penjualan menjadi menurun. Lalu kepemimpinan, indikatornya seorang ayah membimbing keluarganya seperti anak-anaknya untuk belajar dan berbakti kepada orang tua. Lalu keorsinilan, itu indikatornya seorang wirausaha merekayasa laporan
keuangan untuk menghindari pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan. Lalu yang terakhir, berorientasi pada masa depan. Nah, itu indikatornya seperti tadi. Budi itu tokoh wirausaha yang sukses melalui lembaga bimbingan belajar yang mampu menangkap berbagai peluang di masa depan dengan menerapkan moto the best solution yang sebelumnya tidak langsung dipercaya. Nah, ternyata setelah dicoba menjadi populer di mana-mana. Lalu yang tadi kan karakter, sesuai karakter, sedangkan ini berdasarkan sikap kepribadian. Nah, yang pertama itu percaya diri. Indikatornya itu seperti seseorang mahasiswa memilih untuk drop off dari studinya hanya demi memuaskan keinginan untuk bekerja. Jadi hal ini merupakan tindakan yang tidak berkomitmen terhadap apa yang telah diupayakan. Lalu selanjutnya kemampuan mengorganisasi. Indikatornya itu seperti Akio Morita dan Bill Gates, terlahir dari orang tua kaya, namun perusahaan yang mereka dirikan itu memperoleh kesuksesan atas hasil jeripaya mereka sendiri, yang bukan merupakan warisan dari orang tuanya. Selanjutnya kreativitas, itu indikatornya seperti seorang pemilik toko roti atau kue yang harus mempunyai kemampuan untuk membuat kue dengan berbagai macam kue. Lalu yang terakhir menyukai tantangan. Indikatornya itu seperti Bapak Riza bekerja pada sebuah toko roti Majestic. Lalu ia merupakan salah satu pembuat kue di toko itu. Lalu dia dapat membuat banyak jenis roti dengan berbagai resep. Oleh karena itu ia keluar dari toko tersebut dan membuat toko sendiri. Lalu berdasarkan perilaku, seperti mencari kombinasi atau kreativitas baru. Indikatornya menemukan pasar baru, pengenalan barang-barang baru, metode produksi baru, sumber penyediaan bahan mentah baru, dan serta organisasi industri baru. Soal yang keenam, jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Jadi proses yang mendorong seseorang untuk berwirausaha itu mempunyai keinginan berprestasi, sifat penasaran, berani menanggung resiko, berpendidikan juga perlu, atau pengalaman. Proses pelaksanaannya itu terdapat dua cara. Yang pertama itu pada proses awal. Yang pertama sudah siap mental secara total, adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis, dan adanya visi untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu sedangkan ini kalau pada proses pertumbuhan, yang pertama itu pembentukan tim kerja yang kompak, strategi usaha yang mantap, adanya produk yang dapat dibanggakan, dan adanya struktur budaya yang mantap, kebijakan pemerintah yang juga harus mendukung. Lanjut soal yang ketujuh, mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang. Jadi pada dasarnya kreativitas dan inovasi itu dapat mendorong munculnya inovasi yang mengarah pada penciptaan peluang pasar yang berpotensi bagi bisnis yang akan dikembangkan. Soal yang ke-8 yaitu coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insasi, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Modal instansi itu yang pertama modal sosial, modal intelektual, modal mental, dan modal moral, modal motivasi. Nah, modal ini sangat penting dimiliki oleh seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya. Nah, modal kemampuan dan pengetahuan itu kalau kemauan itu tekad atau niat yang kuat dan memotivasi tinggi. Lalu kemampuan adalah daya upaya seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalau pengetahuan itu ilmu, informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk meningkatkan lantas melekat yang di benak seseorang tersebut. Kalau modal keterampilan seorang wirausaha itu harus mempunyai sikap keterampilan seperti
terampil berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dan dalam menambah nilai barang, keterampilan dalam memimpin dan mengelola usaha dengan baik. Sedangkan kalau modal kompetensi dalam menjalankan usahanya, wirausahawan itu harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada dan mampu berpikir kritis dalam usaha yang dilakukan. Lanjut pertanyaan yang ke-9, itu persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai visi misi yang jelas, berani mengambil resiko, menerima semua masukan, tidak boleh gengsi, kreatif dan inovatif, pandai memanfaatkan peluang, tidak cepat puas dan selalu bersyukur. Lalu yang terakhir, keyakinan apa yang dimiliki oleh seseorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil? Yang pertama itu memiliki mimpi besar. Jadi jangan pernah meremehkan sebuah mimpi, karena mimpi besar itu merupakan motivasi yang selalu mendorong untuk berpikir positif. Dan jangan pantang menyerah. Menghadapi kegagalan tanpa menyerah itu harus berpikir positif terus. Lalu bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab atas apa yang telah direncanakan, dan berpikir positif, selalu mempunyai pikiran positif dan abaikan isu negatif. Dan jangan lupa berbagi. Jadi berbagi itu menyatakan pendapat dan berbagi ilmu. Yang terakhir, ikhtiar dan doa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.